Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asifa Siregar, NPM 23140036. Mata kuliah Pengembangan Media Pembelajaran Kelas Tinggi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS yang diberikan oleh dosen pengampu, yaitu Ibu Monica Teresia MPD. Soal yang pertama yaitu menjabarkan contoh media untuk pembelajaran membaca. Contoh medianya yaitu yang pertama yaitu media cetak. Dalam media cetak ini yang pertama yaitu contohnya seperti buku gambar, buku dengan gambar yang menarik dan teks yang sederhana, cocok untuk anak usia dini. Yang kedua yaitu buku bergambar, buku dengan gambar dan teks yang lebih kompleks, cocok untuk anak usia sekolah dasar. Yang ketiga yaitu kartu kata. Kartu kata yang berisikan kata-kata yang ingin dipelajari dan bisa digunakan untuk permainan atau latihan membaca. Yang keempat yaitu majalah anak. Majalah dengan konten yang menarik dan bahasa yang mudah dipahami, cocok untuk anak usia sekolah dasar. Yang kedua yaitu media audio visual. Contohnya seperti video pembelajaran. Video yang berisikan penjelasan dengan cara membaca, contoh-contoh kata, dan latihan membaca. Yang kedua yaitu audio buku. Audio buku ini seperti rekaman suara dan membacakan buku-buku cerita atau teks lainnya, bisa digunakan untuk latihan mendengar dan membaca. Yang ketiga yaitu permainan edukasi. Permainan yang dirancang untuk melatih kemampuan membaca seperti puzzle kata, gambar ataupun game membaca dan lain-lain. Yang ketiga yaitu media digital. Contohnya seperti aplikasi pembelajaran. Aplikasi yang dirancang khususnya untuk membantu anak belajar membaca, seperti aplikasi yang menyediakan latihan membaca, permainan, dan cerita interaktif. Yang kedua yaitu website pembelajaran. Website yang menyediakan konten pembelajaran membaca seperti teks, video, dan latihan interaktif. Yang keempat yaitu media realitas. Contohnya seperti permainan peran. Anak berperan sebagai contoh dalam cerita dan membaca dialognya. Yang kedua yaitu membaca label pada barang-barang di supermarket dan membaca papan di jalan dan lain-lain. Tips memilih media yaitu sesuaikan dengan usia dan kemampuan. Pilihlah media sesuai dengan usia dan tingkat kemampuan anak. Yang kedua yaitu menarik dan menyenangkan. Seperti pastikan media yang dipilih menarik dan menyenangkan untuk anak sehingga anak termotivasi untuk belajar membaca. Yang ketiga yaitu beragam. Media pembelajaran itu harus beragam dan supaya anak menarik untuk melihat ataupun menggunakan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asifa Siregar, NPM 23140036. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang kedua yang diberikan oleh dosen pengampu, Ibu Monica Teresia, yang jawabannya soalnya yaitu menjabarkan contoh media untuk media pembelajaran menulis. Contoh medianya yaitu yang pertama media tradisional. Contoh dari media tradisional yaitu buku tulis. Buku tulis yaitu media yang paling dasar namun tetap aktif untuk melatih menulis. Yang kedua yaitu papan tulis. Papan tulis ini cocok untuk latihan menulis bersama di kelas, memudahkan guru memberikan koreksi langsung. Yang ketiga yaitu pensil, spidol, dan krayon. Alat tulis ini alat tulis yang umum untuk digunakan menulis dengan pilihan warna yang beragam dan menambah daya tarik. Yang ketiga yaitu kartu huruf. Kartu huruf yaitu kartu yang berisikan huruf-huruf alfabet, bisa digunakan untuk latihan menyusun kata dan kalimat. Yang keempat yaitu buku gambar. Buku gambar dengan gambar yang menarik dengan teks yang sederhana, bisa digunakan sebagai inspirasi untuk menulis cerita. Yang kedua yaitu media modern. Contoh dari media modern ini yang pertama yaitu komputer dan tablet, yaitu software pembelajaran menulis. Tersedia berbagai software yang dirancang khusus untuk membantu anak belajar menulis, seperti aplikasi yang menyediakan latihan menulis, permainan, dan template untuk menulis cerita. Yang kedua yaitu aplikasi mengolah kata. Aplikasi mengolah kata ini memungkinkan anak untuk mengetik dan mengedit tulisan mereka, serta menambahkan
menambahkan gambar dan efek. Yang kedua yaitu yang ketiga yaitu gambar pembelajaran menulis. Beragam aplikasi di smartphone dan tablet menawarkan latihan menulis, game, dan aktivitas kreatif berbasis menulis. Yang kedua yaitu website pembelajaran menulis. Website pembelajaran menulis yaitu website yang menyediakan konten pembelajaran menulis, contohnya seperti teks, latihan menulis, dan forum diskusi. Yang ketiga yaitu media kreatif. Contoh dari media kreatif yaitu pasta, plastisin, dan pasir. Bahan-bahan ini digunakan untuk membentuk huruf, dan kata, memberikan pengalaman belajar, menulis yang lebih menyenangkan dan tak terlupakan. Yang kedua yaitu lembar kerja. Lembar kerja yaitu yang berisikan gambar, kata-kata, dan ruang kosong untuk menulis, bisa digunakan untuk latihan menulis kata, kalimat, dan paragraf. Yang ketiga yaitu buku diari. Membiasakan anak-anak menuliskan pengalaman, ide, atau perasaan mereka di buku diari, membantu mengembangkan kemampuan menulis dan ekspresi diri. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aispa Siregar, NPM 23140036. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 3, yaitu yang diberikan oleh dosen pengampu, yaitu Ibu Monica Teresia MPD. Soal yang ketiga yaitu menjabarkan contoh media untuk pembelajaran mendengarkan. Contoh dari media pembelajaran mendengarkan yaitu yang pertama media audio. Contoh dari media audio yaitu rekaman suara. Rekaman suara yaitu rekaman suara yang dari guru, narator, ataupun pembicara asli yang dapat digunakan untuk melatih kemampuan mendengarkan. Yang kedua yaitu audio buku. Audio buku ini yaitu rekaman suara yang membacakan buku, cerita, atau teks lainnya. Bisa digunakan untuk latihan mendengar dan memahami cerita. Yang ketiga yaitu lagu anak. Lagu anak ini yang berisikan lirik sederhana dan mudah dipahami. Dapat digunakan untuk melatih kemampuan mendengarkan dan mengingat. Yang keempat yaitu suara alam. Suara alam yaitu rekaman suara yang berisikan suara burung, air mengalir, atau angin berembus yang dapat digunakan untuk melatih kemampuan mendengarkan dan fokus. Yang kedua yaitu media audiovisual. Contohnya seperti yang pertama yaitu video pembelajaran. Video yang berisikan penjelasan tentang suatu topik, cerita, atau dongeng yang dapat digunakan untuk melatih kemampuan mendengarkan dan memahami. Yang kedua yaitu film kartun. Film kartun ini yang berisikan dialog sederhana dan mudah dipahami. Dapat digunakan untuk melatih kemampuan mendengarkan dan memahami cerita. Yang ketiga yaitu drama audio. Drama audio ini yang berisikan dialog yang menarik dan menantang dan dapat digunakan untuk melatih kemampuan mendengarkan dan memahami cerita. Yang ketiga yaitu media interaktif. Contoh dari media interaktif yaitu permainan audio. Permainan audio yang melibatkan mendengar instruksi dan merespon dengan benar dapat digunakan untuk melatih kemampuan mendengarkan dan fokus. Yang kedua yaitu aplikasi pembelajaran. Aplikasi yang dirancang khususnya untuk membangun anak belajar mendengarkan, seperti aplikasi yang menyediakan latihan mendengarkan, permainan, dan cerita interaktif. Yang ketiga yaitu website pembelajaran. Website pembelajaran ini yang menyediakan konten pembelajaran mendengarkan seperti audio buku, cerita audio, dan latihan mendengarkan. Yang keempat yaitu media realitas. Media realitas yaitu permainan peran. Permainan peran yaitu anak berperan sebagai tokoh dalam cerita dan mendengarkan dialog. Yang kedua yaitu mendengarkan di lingkungan sekitar. Mendengarkan percakapan orang di sekitar, mendengarkan suara kendaraan, dan lain-lain. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aispa Siregar, NPM 23140036. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu yang pertanyaannya menjabarkan contoh media pembelajaran berbicara, yaitu contohnya yang pertama yaitu media audio. Contoh dari media audio yaitu yang pertama rekaman suara. Rekaman suara dari guru, narator, ataupun pembicara asli dapat digunakan sebagai contoh suara yang baik, membantu anak meniru intonasi dan pelafalan yang benar.
Yang kedua yaitu lagu anak. Lagu anak yang berisikan lirik sederhana dan mudah dipahami, dapat digunakan untuk melatih kemampuan berbicara dan menyanyi. Yang ketiga yaitu audiobuku, rekaman suara yang membacakan buku cerita atau teks lainnya. Bisa digunakan untuk latihan berbicara dan menirukan intonasi. Yang kedua yaitu audiovisual. Contoh dari media audiovisual yang pertama yaitu video pembelajaran. Video yang berisikan penjelasan tentang suatu topik, cerita, atau dongeng dapat digunakan untuk melatih kemampuan berbicara dan menirukan intonasi. Yang kedua yaitu film kartun. Film kartun yang berisikan dialog sederhana dan mudah dipahami, dapat digunakan untuk melatih kemampuan berbicara, meniru kemampuan berbicara dan meniru dialog tokoh. Yang ketiga yaitu drama audio. Drama audio yang berisikan dialog yang menarik dan menantang dapat digunakan untuk melatih kemampuan berbicara dan berimprovisasi. Yang ketiga yaitu media interaktif. Contoh dari media interaktif yang pertama yaitu permainan berbicara, yaitu permainan bicara, permainan yang melibatkan berbicara seperti permainan tebak-tebakan, permainan peran, atau permainan berbicara. Yang kedua yaitu aplikasi pembelajaran. Aplikasi pembelajaran ini dirancang khusus untuk membantu anak belajar berbicara, seperti aplikasi yang menyediakan latihan berbicara, permainan, dan cerita interaktif. Yang kedua yaitu website pembelajaran. Website yang menyediakan konten pembelajaran berbicara seperti contoh percakapan, latihan berbicara, dan permainan berbicara. Yang keempat yaitu media realitas. Contoh dari media realitas ini yang pertama yaitu permainan peran. Permainan peran ini anak berperan sebagai tokoh dalam cerita dan berbicara sesuai dengan peran mereka. Yang kedua yaitu berbicara di lingkungan sekitar. Anak berbicara dengan, contohnya seperti anak berbicara dengan orang tua, guru, dan teman, ataupun orang-orang di sekitar. Yang ketiga yaitu membaca keras, yaitu membaca buku cerita atau teks lainnya dengan keras, melatih intonasi dan pelafalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asifa Siregar, NPM 23140036. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu pertanyaannya, seberapa pentingkah media pembelajaran dalam pembelajaran bahasa Indonesia? Yaitu media dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia sangat penting karena memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan efektivitas dan daya tarik pembelajaran. Yang pertama yaitu meningkatkan motivasi dan minat belajar, yaitu media yang menarik, interaktif, dan inovatif dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang kedua yaitu media seperti video, permainan, dan simulasi membuat pembelajaran lebih hidup dan menyenangkan sehingga siswa lebih termotivasi untuk belajar. Yang kedua yaitu memperjelas konsep dan pemahaman. Yang pertama yaitu media visual seperti gambar, video, dan animasi membantu memperjelas konsep yang abstrak dan sulit dipahami. Misalnya untuk menjelaskan perbedaan antara kata dan kata kerja, guru dapat menggunakan gambar yang menunjukkan benda dan aksi untuk video yang menampilkan contoh kalimat dengan kata benda dan kata kerja. Yang ketiga yaitu memudahkan proses belajar. Yaitu media pembelajaran membantu guru menyampaikan materi dengan lebih mudah dan efektif. Misalnya untuk mengajar tata bahasa, guru dapat menggunakan media seperti lembar kerja, permainan kata, atau aplikasi pembelajaran bahasa yang interaktif. Yang keempat yaitu menyediakan pengalaman belajar yang beragam, yaitu media pembelajaran menawarkan pengalaman belajar yang lebih beragam sehingga siswa dapat belajar dengan cara yang lebih menarik sesuai dengan gaya belajar mereka. Misalnya siswa yang lebih visual dapat belajar melalui gambar dan video, sedangkan siswa yang lebih auditori dapat belajar melalui audio dan lagu. Yang kelima yaitu memperkuat keterampilan berbahasa. Media pembelajaran dapat membantu siswa meningkatkan keterampilan berbahasa
seperti berbicara, menulis, membaca, dan mendengarkan. Misalnya video pembelajaran dapat melatih kemampuan mendengarkan dan berbicara, sedangkan permainan kata dapat melatih kemampuan membaca dan menulis. Yang keenam yaitu mengakomodasikan keberagaman siswa. Media pembelajaran dapat mengakomodasikan kebutuhan dan gaya belajar siswa yang beragam. Misalnya, siswa dengan kebutuhan khusus dapat menggunakan media yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka, seperti media audio untuk siswa dengan gangguan penglihatan. Yang ketujuh yaitu menjembatani kesenjangan digital, yaitu media pembelajaran digital dapat membantu menjembatani kesenjangan digital dan memberikan akses belajar dan lebih merata kepada semua siswa. Terima kasih.